musnadnya Rasulullah bersabda. Ini bersabda kepada Umar bin Khattab. Apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khattab? Sungguh telah membawakan kepada kalian agama putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Ini ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, Muhammadnya malah marah. Dibilang katanya Umar bin Khattab ragu-ragu. Ketahuan karena namanya nggak ada di situ. Ayo, sekarang udah percaya? Sekarang udah percaya? Percaya sama kamu, Edis, sama aja. Percaya dengan bahasa kamu. Oke, jadi hadis ini bohong. Balikan lagi wajah kamu yang... Oke, baik, saya balikan lagi. Saya balikan lagi. Jadi kamu percaya bahwa hadis itu bohong? Yang bohong itu kamu, Edis. Karena jadi kamu hadisnya gimana? Oke, kalau gitu saya mau tanya sama kamu, hadisnya gimana? Yang bohong itu kamu, Edis, karena kamu selalu mencari sesuatu yang palsu. Tumben-tumbenan berani. Siapa yang takut sama kamu? Oke. Baik, ayo kita diskusi dengan baik ya. Tapi jangan kejang-kejang ya. Perasaan aku dari dulu baik-baik aja. Oke, baik. Ayo kita mulai ya. Kita mulai. Silakan. Ini tema kita ini nih. Saya manggilnya apa ini? Masa panggil Dayak gitu? Nanti kan nggak enak sama Dayak-Dayak yang lain yang Kristen-Kristen. Saya panggil apa ini? Kamu mau panggil aku apa? Panggil Mbak aja dah. Oke, ya. Mbak Mualaf. Oke, Mbak Mualaf. Begini. Saya ini sedang membahas ini bagaimana umat Islam itu kena prank. Karena ternyata tidak ada nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil seperti yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran berkata bahwa nama Muhammad tertulis di dalamnya, di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada satu kisah bagaimana Umar ibn Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil. Ketahuan sama Muhammad. Muhammad marah besar dia, mukanya merah. Baru kali itu Muhammad marah besar sama Umar bin Khattab. Sampai mukanya itu berubah merah, membara. Dia bilang begini. Edis. Waduh, saya lagi ngomong dipotong. Kayaknya dia udah nggak kuat lagi. Gimana? Bukan gitu mata lalat. Saya panggil kamu mata lalat aja atau gimana? Ya terserah lah, mau mata lalat mau apa terserah. Yang penting saya membicarakan kepada kamu apa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam agama Islam. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, kenapa ketika temannya membawa Taurat dan Injil Muhammad marah-marah? Coba jelaskan kepada saya. Kamu tuh hanya bisa dongeng aja, Edis. Dan yang kamu katakan itu semuanya itu tidak ada kebenaran. Oke, baik, saya tunjukkan sama kamu ya. Tinggal tunjukkan datanya aja. Oke, baik, saya tunjukkan. Kenapa tidak ada tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil? Itu karena yang kalian punya itu adalah kitab yang palsu. Jadi karena tidak ditemukan berarti sekarang nuduh palsu. Ada kenyataannya memang iya, itu yang palsu. Makanya kalau kamu belajar itu jangan setengah-setengah. Di zaman Muhammad, kitab Taurat masih asli. Gara-gara tidak ditemukan namanya berubah jadi palsu. Karena memang kalian suka yang palsu-palsu kan? Seperti wajahmu itu kepalsuan semua. Kok lari kemana-mana ini gimana sih? Ini bahasnya apa? Ini putus asa atau bagaimana? Memang sudah dengar, Edis, tentang kamu yang suka menyebarkan sesuatu yang kepalsuan-kepalsuan seperti itu. Tidak perlu aku membukakan data-data yang valid untuk kamu. Bukakan data pun yang valid percuma. Oke, jadi ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil, kenapa Muhammad marah? Yang kamu tahu apa di situ? Iya, makanya saya tanya dulu, kenapa dia marah waktu Umar membawa lembaran Taurat dan Injil, padahal nama Muhammad tertulis di sana? Mana datanya yang kau katakan seperti itu? Oke, baik. Kita bacakan ya. Kanda kan selama ini kan jadi mualaf kan cuman ini aja, ikut-ikutan saja. Saya tunjukkan. Bagaimana Muhammad marah ya? Nih, saya tunjukkan hadisnya. Ya. Saya tunjukkan hadisnya. Sabar ya teman-teman ya.
Nih. Saya balikkan kamera saya. Saya balikkan kamera saya. Bagaimana Muhammad marah kepada Umar gara-gara Umar membawa-bawa Taurat dan Injil. Nih, saya balikkan. Saya balikkan kamera saya. Nih, saya balikkan dulu kamera saya. Oke. Saya bacakan ya. Nih ya. Ini tertulis nih. Ini tertulis hadis riwayat Ahmad nomor 15. Nomor 15 6. Nih. Saya bacakan. Kita bacakan dari sini ya. Sebentar, saya bacakan. Ini kalau kalian judulnya ya. Ketika Nabi SAW menegur Umar yang membawa Injil. Dia tidak tahu selama ini jadi orang Islam dikerjain. Saya bacakan. Nih. Nih. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Rasulullah bersabda. Ini bersabda kepada Umar bin Khattab. Apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khattab? Sungguh telah membawakan kepada kalian agama putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Ini ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, Muhammadnya malah marah. Dibilang katanya Umar bin Khattab ragu-ragu. Ketahuan karena namanya nggak ada di situ. Ayo, sekarang udah percaya? Sekarang udah percaya? Percaya sama kamu Edis, sama aja. Percaya dengan bahwa kamu. Oke, jadi hadis ini bohong. Balikan lagi wajah kamu yang... Oke, baik. Saya balikan lagi. Saya balikan lagi. Saya balikan lagi. Saya balikan lagi. Jadi kamu percaya bahwa hadis itu bohong? Yang bohong itu kamu Edis. Karena jadi kamu hadisnya gimana? Oke, kalau gitu saya mau tanya sama kamu, hadisnya gimana? Yang bohong itu kamu Edis, karena kamu selalu mencari sesuatu yang palsu. Berarti saya bohong. Oke, baik. Kita putarkan dari ceramah Ustaz saja ya. Bagaimana Umar bin Khattab pernah membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil nih. Kamu bilang saya bohong. Waduh, sungguh kamu nekat yang nyata kalau seperti ini caranya. Nih, saya bacakan kepada kamu nih. Nih ya. Edis, nih. Kamu kirim lagi, emang saya suruh kamu kirim. Apanya? Ini dengarkan nih, dengarkan. Dengarkan ya, nih. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepada engkau Alkitab. Tibyana likulli syai, sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis atau riwayat di sini, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang-megang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiru, dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waraqatan min at-Taurah, lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, amutahawwakuna ya Ibn Khattab, apakah engkau meragukan wahai Ibn Khattab? Dalam riwayat yang lain dijelaskan maknanya ya, asyakun anta Ibn Khattab, apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab? Nanti kita jelaskan maksudnya. Nah, intinya bagaimana? Intinya ketika temannya Muhammad Ibnu Khattab membawa lembaran Taurat, Muhammad malah nggak senang. Mata lalat. Kenapa dia nggak senang coba? Mata lalat. Nggak ada jawaban kan? Nggak ada jawaban. Jadi hanya mencari sesuatu yang tidak baiknya aja. Loh, sekarang begini gini ya. Saya umpamakan begini. Sama otak kalau kamu itu mau mencuci otak-otak orang yang ada di situ. Gitu. Loh, tidak mencuci, Mbak Mualaf. Saya hanya menyatakan apa yang tertulis di dalam literatur kalian. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Taurat, kenapa Umar bin Khattab ketika membawa kitab Taurat itu, Muhammad malah marah? Apakah
engkau ragu-ragu ya Umar bin Khattab? Lo, masa ragu-ragu? Lo justru harusnya itu kesempatan Muhammad untuk menunjukkan kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, sini kitab Tauratmu. Nih, saya tunjukkan bahwa nama saya ada di situ. Ternyata Muhammad malah mukanya merah. Keras banget, kabur dia. Selamat siang Bang Sultan. Ya, apakah Bang Sultan seorang muslim? Iya, saya muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan Bang. Ya, teman-teman yang mau kolekte itu ada teman-teman yang ngepost di kolom komentar ya. Kalau teman-teman mau kolekte silakan teman-teman bisa support di situ. Ya, kameranya dibalik dulu Bang. Bang Ya, Sultan siap, Mulia. siap. Ya. Ya, oke. Bang Sultan Mulia, perkenalkan ya, saya seorang Kristen, tapi saya ini sudah mempelajari Al-Quran kurang lebih selama 13 tahun. Tetapi Bang, kesimpulan dari apa yang sudah saya baca itu Bang Sultan, mohon maaf Bang Sultan, bahwa mustahil sesungguhnya Anda itu percaya dengan Al-Quran. Dan saya pastikan Bang Sultan tidak percaya dengan Al-Quran kecuali di bibir saja, seperti itu. Silakan. Oke, tadi Bang Edis bilang sudah mempelajari Al-Quran selama 13 tahun. Ya kan? Sekarang saya uji dulu apakah betul si Edis itu mempelajari Al-Quran dan bisa membacanya. Boleh? Nanti kalau ke situ nanti kita panjang lebar Bang. Maksud saya ingin membuktikan. Bukan Bang. Satu surah, satu ayat saja. Kalau betul memang si Edis itu belajar Al-Quran selama 13 tahun. Sebentar Bang ya, saya ingin kita fokus. Abang kalau udah sering nonton channel saya, nanti abang tahu apakah saya itu sudah mempelajari Al-Quran atau belum. Maksud saya supaya saya fokus begini Bang. Apakah abang percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Percaya. Dan percaya kepada Al-Quran itu salah satu dari rukun Islam, rukun iman. Bang, bukan itu yang saya tanyakan Bang. Coba tolong disimak ya Bang ya. Sesuai dengan judul kan. Begini Bang Sultan. Begini Bang Sultan. Oke, lanjut. Tolong simak pertanyaan saya dengan baik supaya kita tidak mengulang-ulang ya. Iya. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran yang Anda pegang di rumah itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Iya, betul. Oke. Sekarang tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu apa tujuan dan maksud umat Islam berkitan. Silakan. Oke. Tunjukkan ayatnya, surat berapa, ayat berapa. Silakan. Oke, jadi dalil yang berkaitan dengan khitan itu ada di surah An-Nahl ayat 123. Silakan dibaca. Tunggu ya. Ikutilah Mila Ibrahim katanya. Iya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dinyalakan dulu kameranya Bang Sultan supaya saya jelas ini ngomong gini. Kalau Bang Sultan sudah mulai malu dilihat orang menjadi orang muslim ya kita nggak bisa mengajak diskusi lagi nih. Enggak, saya tak malu. Oke, silakan. Jadi firman Allah yang menjelaskan tentang khitan ini ada di surah Ibrahim ayat 123. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi kan di sini kan dibuat artinya kan kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad kan ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif yang mana tidak di situ termasuk perintah orang-orang kitan musyrik. Bang? Mana di situ perintah kitan? Nah, di sini kan ada penjelasannya. Nanti salah satu kan milah Ibrahim itu adalah khitan. Bang, tadi saya tanya, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Anda bilang iya, betul? Sekarang Bang, tolong tunjukkan di dalam Al-Quran kenapa umat muslim itu berkitan. Kenapa umat muslim berkhitan? Ya. Yang pertama tadi mengikuti milah Ibrahim. Salah satu milah dari Ibrahim itu sesuai dengan penjelasannya di sini tafsir Tahlili. Oh, berarti bukan Al-Quran kan? Kan bukan Al-Quran kan yang menjelaskan kan? Menurut
kitab ahli tafsir tahlili, menurut kitab AUIU, menurut kitab. Jadi mereka ini tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tidak percaya mereka. Mereka akan mengambil penjelasan dari kitab lain karangan manusia. Bang, Jadikan selama termasuk saya salah satu 13 syariat. tahun membaca Al-Quran, tidak pernah saya dapati di dalam Al-Quran Ibrahim itu sunat. Gak ada, Bang. Anda jangan fitnah bahwa Ibrahim itu sunat di dalam Al-Quran. Gak ada Quran bilang Ibrahim sunat, Bang. Anda juga Edis, jangan berbohong. Kamu nggak betul itu mempelajari Al-Quran. Kalau betul Bang, kamu saya mempelajari tanya sama Al-Quran, Abang jujur. coba baca. Adakah di Coba dalam baca ini. Al-Quran Jujur kau dulu, bahwasanya baca Ibrahim dulu ini itu dulu. sunat? Adakah di dalam Al-Quran bahwasanya Ibrahim itu sunat? Coba, Bang, balik kameranya, Bang. Kamera Abang Di sini balik. kan sudah, Saya mau di sini tanya kan sama sudah Abang. dijelaskan ini. Bang, kalau Abang sudah membuang muka, saya akan mengidentifikasi itu sebagai satu tindakan malu bahwa Anda seorang Muslim. Enggak, ngapain saya malu terima dengan seorang kasih. Muslim? Terima kasih. Kalau Anda masih bangga sebagai Muslim. Bang, tolong. Pernahkah Al-Quran mengatakan bahwa Ibrahim itu sunat? Di sini kan Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya milah Ibrahim itu kan termasuk Yang sunat. ditanya Berarti kan, apa? Bang, Hah? coba gini. Berarti kan dia Pertanyaan kan sunat saya, juga itu. Bang, dengar dulu. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya? tadi kan kamu Pertanyaan tanya, saya, pernahkah- apa pertanyaan saya? Itu pertanyaan saya. Ayo. Tadi kan pertanyaannya kan tunjukkan dalam Al-Quran bahwasanya kan Nabi Ibrahim sunat. Bukan Ya kan? itu Di pertanyaan sini kan- saya. Makanya saya ulangi lagi. Bukan itu pertanyaan saya. Saya ulangi pertanyaan saya. Pernahkah Al-Quran satu kali pun menyebut bahwa Ibrahim bersunat? Kan di sini kan sudah ada dijelaskan di sini. Allah kan sudah menjelaskan di sini di Yang dalam ditanya Al-Quran surah apa? An-Nahl. Yang dijawab apa? Aduh, Bang. Bang. Kamu pun Pernah nggak Edis satu sebenarnya kali berbohong saja? kamu Edis. Bang, kok bohong Kamu pun sih, bohong Bang kau Edis. Sultan? Kamu bilang mempelajari Al-Quran 13 tahun. Satu ayat saja pun kamu baca. Coba buktikan dulu, baca dulu ini Kan? dulu. Sudah saya Kalau bilang, betul kamu memang sudah belajar saya Al-Quran. bilang, mereka ini tidak mempelajari Al-Quran. Mereka ini lomba baca huruf hijayah. Mereka lomba baca huruf Justru- hijayah karena justru tujuan kamu, mereka Edis, yang membaca berbohong, Al-Quran Edis. adalah membunyikan lafaz-lafaz alif bata kemudian dapat amal. Makanya saya bilang kalian sesungguhnya tidak mempelajari Al-Quran. Kalian mempelajari cara membunyikan huruf-huruf hijayah. Benar nggak yang saya bilang? Itu enggak betul. Oke, kalau Justru kamu itu begitu ya- coba kenapa Anda mengatakan bahwa Quran menyebutkan bahwa Ibrahim sunat? Coba di Quran mana yang menyebutkan bahwa Ibrahim sunat? Ini kan ada di surah An-Nahl ayat 123 Coba ini. bacakan bahwa Ibrahim di situ sunat. Silakan. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal Terjemahannya. musyrikin. Terjemahannya. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Mana di situ Jadi, kata kitan? Di mana di situ kata kitan? Memang di sini nggak dijelaskan aja langsung Kenapa hitam, Anda tapi kan fitnah? termasuk Kenapa Anda milah. fitnah bahwa di situ Ibrahim berkitan, sedangkan di situ tidak disebutkan Ibrahim berkitan? Milah Ibrahim itu termasuk ke salah satu khitan. Berarti ini kan Mana menjelaskan bahwasanya ayatnya kan yang Nabi Ibrahim mengatakan itu bahwa khitan. Ibrahim itu kitan? Ini di surah An-Nahl ini. Maka Apa lagi? celakalah mereka yang menambah-nambahi kitab lalu mengatakannya ini dari Allah. Ya, itu Anda. Sungguh Enggak. Anda telah menambah-nambahi Al-Quran. Saya sedangkan tidak Al-Quran menambahi, tidak pernah Edis. mengatakannya. Saya tidak menambahi. Oke, di Saya ayat tidak mana di situ? menambahi. Gini. Anda percaya Saya tidak tidak bahwa Quran itu menambahi, lengkap? Edis. Anda percaya bahwa Quran itu sudah lengkap, sempurna, tidak perlu ditambah-tambahi? Percaya. Percaya. Kenapa Percaya. Anda tambah-tambahi Iya. bahwa di situ Ibrahim berkitan? Saya nggak menambahi. Saya ini Oke, di menjelaskan mana? sesuai Di mana di penjelasan. situ tertulis Ibrahim berkitan?
Di sini kan ada di penjelasan tadi ini bahwasanya di Itu Quran antara atau bukan? syariat Nabi, Penjelasannya itu Quran atau bukan? penjelasan para ulama. Iya, itu Quran atau bukan? Ya bukan. Ini kan Yang saya penjelasan tanya para tadi, ulama. yang saya tanya tadi, yang menjelaskan itu Al-Quran atau bukan? Yang menjelaskan ini kan para tafsir ulama. Kami itu kan harus beriman. makanya bukan? saya bilang, Ya Allah, ya Rabbi. makanya mustahil kamu percaya Al-Quran. Menurut Quran, Itu kan yang statement menjelaskan itu. segala sesuatu. Sedangkan menurut Anda, yang menjelaskan adalah kitab karangan ulama. Betul yang saya bilang. Makanya saya bilang, sesungguhnya kamu tidak percaya Al-Quran. Mustahil Memang- kamu percaya Al-Quran. Memang pintar kau edisi bersilat lidah ya edisi ya. Pintar Bukan kau ya. bersilat lidah. Saya hanya Bersilat mengutarakan lidah. fakta. Sesuai dengan firman Allah, khatamallahu ala qulubi. Allah sudah mencap hatimu Edis. Wa ala sampai Justru dengaranmu. kamulah Apapun yang saya orang-orang yang sampaikan menambah-nambahi tidak akan kamu terima ayat karena Al-Quran. hatimu itu sudah kotor, pikiranmu sudah kotor sesuai Itu dengan namanya firman Allah. fitnah. Khatamallah. Itu Hatimu bukan fitnah. kotor. Itu Allah yang menjelaskan. Bilang saja tidak mampu Khatamallahu menjawab, ala Bang Sultan. qulubihim. Allah sudah mencap hatimu. Bang Sultan, coba Wa ala nyalakan, coba balik penglihatanmu. kameranya. Ayo, coba serius coba, ayo balik kameranya coba. Enggak perlu Nah, lagi, enggak sudah perlu takut? lagi. Baik, Nggak perlu kalau lagi. sudah takut kita ganti sama yang lain ya. Terima Ngapain kasih. ngapain saya takut? Jumpa sama Iya, kamu silakan, saya nggak nyalakan takut. kameramu. Silakan. Tunjukkan, ya tunjukkan di mana Balikan alamatmu kamera. saya datangi ke sana. Ayo. Balikan kamera. Balikan kamera. Silakan Bang Sultan. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Keras banget kabur dia. Kita telah menyaksikan rangkaian video yang panjang ini dan semua yang kita dengar kiranya itu boleh menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menguatkan iman kita semuanya, sebab semakin banyak kita mendengar maka semakin timbullah iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mari kita ambil hikmah yang terbaik dan kita harus membuktikan dan melakukannya sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.